Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya memberi judul meraih berkat Tuhan dengan iman. Meraih berkat Tuhan dengan iman. Anggayuh berkahing Gusti Allah kanthi iman. Saudara, ini menjadi poin penting. Di Jakarta itu ada 500.000 yang tercatat kena PHK, dirumahkan atau apa namanya. Dan Bappenas sudah mengumumkan bahwa di tahun 2021 itu belum selesai, bahkan dikatakan nanti pengangguran akan menyentuh angka 12,7 juta. Sudah diumumkan 12,7 juta. Berarti kita akan punya banyak masalah, bukan sekedar sakit penyakit, tapi juga nanti resesi ekonomi. Nah, di tengah situasi seperti ini, saya mengajak kita untuk menemukan bagaimana Tuhan itu memberkati kita. Ayat-ayat yang tadi kita baca. Apakah ini cuma khayalan? Ada satu lagu yang saya kalau dengarnya itu geli, gitu. Pengen punya mobil mewah, yang nggak punya nggak usah pakai kerja. Apa itu? Ada tahu lagunya itu? Itu, wow, cuhui, gitu. Lalu pengen punya rumah lengkap dengan AC dan segala sesuatunya, yang nggak usah pakai kerja. Mungkin enggak ya? Ya enggak mungkin, bahkan temannya bilang begitu. Nah, kekristenan enggak begitu, saudara. Bukan khayalan. Tapi memang janji itu ada. Tapi janji itu ada syaratnya. Gitu. Nah, perhatikan ayat yang saya kotak di atas itu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Bagaimana berkat dari surga itu kita dapat. Gitu. Nah, saudara, dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya Tuhan itu baik. Bukti nyata dari kebaikan Tuhan yaitu kita baca dari ayat tadi, di mana Tuhan menyediakan segala berkat rohani yang ada di dalam surga bagi anak-anaknya. Tapi bagaimana berkat itu turun dan menjadi milik kita? Dalam bahasa anak sekarang, ngerti gak caranya ngunduh, download gitu loh. Bagaimana mendownload berkat itu? Nah, orang ngerti carane, ya wes, gitu. Gumantung internet. Kalau enggak, download dulu. Mumpung di kantor, mumpung pas dapat wifi gratis, download dulu. Nanti sampai rumah baru diputer. Nah, ini ngerti carane download. Ini download berkat Tuhan ini. Nah, mari kita perhatikan berkat kekayaan rohani yang kita harus dapat, dan itu sudah sebetulnya. Pertama, ayat 4. Kita adalah umat pilihan, orang beriman. Orang Kristen itu bukan orang kafir. Maka baca itu kamus yang diterbitkan itu, kamus besar itu. Kafir itu untuk sebutan orang yang tidak menyembah Tuhan. Nek ra kulino maca kamus ya ora mudeng. Gitu. Jadi kita adalah umat pilihan, umat Allah yang dikuduskannya, ayat 4. Itu poin pertama. Itu berkat yang harus kita dapat, disadari. 2, ayat 7. Kita ditebus mendapat karunia, rahmat, tentrem, rahayu, kedamaian. Kita memiliki penebusan dan kepastian. Yang dicari orang apa? Kalau tidak damai, sejahtera. Gitu. Lalu ayat 9. Kita menerima hikmat, pengertian, rahasia ilahi. Hidup dalam penyertaan Tuhan. Ini poin ketiga, ada lebih dalam nih. Karena kadang-kadang kita mikirnya itu yang tampak-tampak gitu. Pengennya itu sing kelihatan toh, pengen mobil mewah tadi, pengen rumah gitu, ya toh, pengen perlengkapan,
pengen nyaman di rumah, pengen rumah bagus. Kita pengennya yang kelihatan. Maka begitu pandemi datang, jatuhlah kita. Karena kita tidak pernah pengen tetap sehat. Enggak. Seolah-olah mobil, rumah, kekayaan lebih penting dari kesehatan. Itu masalahnya. Sehingga cara hidup kita jadi enggak benar. Mestinya pengen sehat. Sebab menikmati yang tadi itu kalau kita sehat. Tapi yang terjadi enggak. Karena pengen yang tadi itu, kesehatan diabaikan. Itu lembure nih botangi, jam kerjanya lebih dari 24 jam lah, aneh meneh. Nah ini makanya rahasia ilahi bijak menghadapi hidup, ini poin ketiga, ayat 4, ayat 7, ayat 9. Nah ini harus dipegang dulu. Nah kalau dibuat gambar yang sederhana, berpusat pada Yesus, kita ini pertama harus bertobat. Syaratnya kan itu. Lalu kita ini sudah dipilih. Kan tadi sudah disebut itu. Kita ditebus. Kita pasti selamat. Makanya orang Kristen kalau meninggal itu ditulisi RIP. Rest in peace. Rahayu ing palreman. Artinya dia kembali ke pangkuan surgawi dalam damai, mergo sudah pasti gitu. Dan yang terakhir ini jangan lupa diberkati. Yang tadi disebut ada rahasia itu, diberkati. Saudara, jangan heran ada di perumahan, tipe rumahnya sama, kebetulan pekerjaannya sama, dia di kantor yang sama, podo-podo, maaf ya, ora sugih, ning kok sijine uripe ngresula ngenes terus. Ning sijine di rumah yang sama ada ceria, ada canda tawa, padahal yo podo-podo uripe prasaja. Kok bisa? Bisa. Karena yang terakhir saya sebut itu merasakan berkat Tuhan. Berkat Tuhane uripe pas wis. Itu ana ting, bakso lewat, anake ra usah. Sok gawe dhewe. Ya karena memang situasinya belum memungkinkan. Ting sebelah. Wah, gara-gara bakso lewat padu antara anak dan mbok. Podo-podo randuwe, tapi siji merasa diberkati. Jadi diberkati itu jangan diartikan kalau duitnya banyak. Saya beritahu duit banyak belum tentu loh merasa diberkati. Coba browsing di Google. Saya berani jamin. Sing korupsi ki bukan wong sing randuwe. Sing korupsi ki wong sing duwite wis akeh, ning urung rumangsa diberkati pengen luwih akeh. Korupsi ini semennya kok ora konangan ya, rada gede rada gede kok ya ora konangan ya. Luwih gede meneh lah, duer. Gitu. Diberkati. Maka syarat pertama adalah bertobat. Bertobat bukan ritual, tapi sikap batin. Bertobat bukan ritual, tapi sikap batin. Ya, ini saya tidak akan bahas lama-lama. Mestinya kita dipilih ya memang sudah ditawarkan keselamatan untuk kita, mau kita lepas atau tidak gitu. Ada orang yang melepasnya karena dia merasakan, saya kok jadi Kristen tidak merasa diberkati, terus ya saya mengundurkan diri. Monggo, saya mengatakan muga-muga kalau sudah diberkati. Saya ngomong karo rada nahan perasaan. Karena apa? Karena sudah pasti diberkati kok malah lungo gitu. Tapi kan itu hak asasi. Ini bertobat lalu dipilih, ditebus. Ditebus itu artinya diselamatkan. Pak, nyatanya ini kita kena sakit. Iya, tapi jangan serta-merta menyalahkan Tuhan loh. Karena apa? Karena sakit ini
terkait dengan pola hidup kita. Ini kan kita sudah ditebus, kita diberkati, dipilih, tapi kita belum melihat rahasia itu. Jadi mestinya kita jangan menyalahkan Tuhan. Nah, diselamatkan, ini yang poin penting. Diselamatkan ini bukan khayalan nanti kalau sudah di surga. Diselamatkan itu terjadi di sini ketika kita masih tinggal di dunia. Diselamatkan, diberkati senantiasa. Kami berdua dan kami merasakan, oh Tuhan tetap memberkati walaupun tidak ada anak-anak. Dan memang tidak seperti tahun-tahun lalu. Tapi saya merasakan diselamatkan. Saudara, ini poin keempat ini kita hayati tidak. Jangan-jangan karena situasi seperti ini lalu kita merasakan Gusti Allah Tuhan itu ada enggak toh? Saya pernah mendengar ada obrolan teman. Ada yang cerita ketika dia cukur, tukang cukurnya ngomong begini, Tuhan itu enggak ada, Gusti Allah ora ono. Lah kok sing dicukur melengok. Anak ono nyatanya ini penyakit ya ora ditemokke obat. Orang yang juga miskin banyak, orang yang enggak punya pekerjaan juga banyak. Tuhan itu enggak ada. Sing dicukur ki ngrasake kok ya ono bener ya. Kalau ada kenapa kacau nih sedunia nih. Tapi dia enggak bisa mendebat. Tapi enggak lah, masa Tuhan enggak ada? Saudara, cukur selesai dia bayar, lalu dia keluar. Ceritanya begitu. Sampai luar pintu tukang cukur, dia lihat, loh, kok ono wong edan? Ya ampun, rambutnya gondrong. Lalu dia punya ide, arep bales tukang cukur, mlebu meneh ya. Pak, menurutku di dunia ini tidak ada tukang cukur. Wis, ngawur bae wong tak cukur, ndak ada. Kok iso muni ngono? Lah itu di depan kios semua aja ada wong edan sing gondrong kaya ngono kok. Nah, itu bukti kalau tidak ada tukang cukur. Wong nyatanya gondrong. Ya ada, tapi dia enggak mau ke sini. Coba kalau dia waras ke sini, tak cukur Mas, enggak perlu gratis. Lalu tadi bilang begini sing dicukur. Ya padha. Tuhan itu ada. Tapi tidak banyak orang yang merasa diselamatkan, yang bertobat dan datang kepada Dia. Mulane ora ditulungi, mengandalkan kemampuan diri sendiri. Lalu dia pergi. Saya merasakan iya ya, ini yang terjadi. Kita kadang-kadang melihat yang cetek gitu, tidak mau menghayati. Saudara-saudara, ini poin terakhir. Saya memegang ayat ini ketika saya memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Bukan karena ikut bapak saya, bukan karena ibu saya juga ikut dan keluarga besar kami ikut. Enggak, tapi memang ada banyak pengalaman. Salah satunya adalah Amsal 3 ayat 16 sampai 18. Ini janji Tuhan, bukan untuk saya saja, tapi untuk Bapak Ibu semua. Apa itu? Amsal 3 ayat 16 sampai 18. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Saya kesengsem dengan ayat ini. Janji Tuhan itu luar biasa ya. Kalau kita nurut, kalau kita benar hidupnya, kalau kita di dalam Kristus, kata Paulus, umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, jalannya penuh bahagia. Tapi Pak, itu kok ya refleksi. Ojo nyalahke Tuhan dulu. Refleksi itu dalam hati, di depan Tuhan. Jangan-jangan memang ada yang nggak benar di hidup kita, nggak mampu mengendalikan diri. Misalnya begitu.
Kalau saya masih iman ini, Amsal 3 ayat 16 sampai 18. Dan saya bilang ke anak-anakku, ora mungkin Gusti Allah ngapusi. Pegang itu. Tapi syaratnya ya, downloadnya harus jelas, uripmu kudu bener. Amsal 3, 16 sampai 18. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.